Untuk siang hari ini yang akan membawakan ceramah agama Tumara Berita Ustaz Haji Saifullah Isa. Jamaah sekali lagi, mari kita dengarkan ceramah agama dan kepada Ustaz yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim, balagha rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Ayat yang dibaca oleh imam di rakaat kedua tadi ada di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surat nomor urut 9, surat Nudi'in Bismillah. Dua ayat terakhir. Dalam ilmu Al-Quran, ayat pertama yang dibaca di pangumpu rakaat kedua itu dikenal sebagai ayat Ma'rifatur Rasul. Kalau kita bertanya siapa Muhammad, bagaimana Muhammad, salah satu jawabannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah Al-Fat, surat nomor urut 48, ayat terakhir, ayat 29, itu juga adalah ayat Ma'rifatur Rasul, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan seterusnya. Sedangkan ayat terakhir di surah At-Taubah tadi itu dikenal dalam ilmu Al-Quran ayat Ma'rifatullah. Ya. Apa tadi ayatnya, Pak Imam? Selanjutnya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dalam ilmu Al-Quran disebut sebagai ayat Ma'rifatullah. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Salah satu jawabannya yang terakhir surah At-Taubah ini. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Salah satu jawabannya juga di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Salah satu jawabannya juga di ayat Kursi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, dan seterusnya. Ini dari aspek sisi ilmu Al-Quran. Bapak, Ibu, dan Saudara, sengaja saya mengambil surah yang surah yang terpendek. Itu banyak kandungannya. Di samping ilmu Al-Quran, ini adalah surat yang terpendek, Al-Kautsar. Yang kedua, Al-Kautsar ini mengandung informasi betapa pentingnya salat sunat Idul Adha sampai diperintahkan langsung dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli itu Idul Adha. Apalagi kandungan Al-Quran di surah Al-Kautsar ini. Ya, pertama surat yang terpendek, yang kedua di dalamnya mengandung perintah begitu pentingnya salat Idul Adha sampai diperintahkan langsung dalam Al-Quran, fasholli lirabbika wanhar. Di dalam kandungan ayat ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa awalnya sesungguhnya pada dasarnya semua orang salat wajib berkurban. Karena dalam ilmu bahasa Arab, sesuatu yang diantarai dengan waw, maka sebelum waw dan sesudah waw kedudukannya sama. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika itu sebelum waw, wanhar sesudah waw. Kedudukan waw ini adalah menyeimbangkan posisi antara sebelum dan sesudahnya. Kalau begitu awalnya, dasarnya, prinsipnya, substansinya, kewajiban salat
dalam ayat ini sama posisinya dengan kewajiban berkurban. Tapi kemudian ada yang membatasi seperti pidato Nabi atau khutbahnya. Hari ini hari raya kurban. Siapa yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban, jangan dekati tempat sholatku. Nah, ini yang kemudian membatasi. Tidak semua orang sholat wajib berkurban karena dibatasi oleh hadis ini. Yang wajib berkurban hanya yang mampu. Hari ini hari raya kurban. Siapa yang mampu berkurban, siapa yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban, jangan dekati tempat sholatku. Jadi intinya, substansinya yang mampu. Tapi kalau kita tanya di masyarakat, kita lihat banyak yang mampu tapi tidak mau. Mereka lagi kurban, ya kan yang mampu, pi. Saya tidak mampu. Nari otona. Nari otona, karena kan aku cicil. Oto berpuluh-puluh juta bisa dicicil, masa kurban nggak bisa? Ya, ada gerakan menabung bersama untuk kurban. Pak Sahar, anggota setia saya. Pak Ghazali, anggota setia. Pak Nur Alim dan beberapa teman. Ada yang 135.000 per bulan, 150.000 per bulan, ada 250.000 per bulan, ada 250.000 per bulan. Itu untuk membuktikan bahwa mereka sanggup, sekalipun mencicil. Ya, saya sudah menghitung tadi malam, itu sudah ada 21 barangkali kelompok yang terdaftar di kelompok saya. Belum masuk PCM Benteng, belum masuk PCM lain, belum masuk Aum, belum masuk masjid-masjid. Saya berharap, dan sengaja ini saya ambil untuk kemudian, karena jarak antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu 70 hari kurang lebih. Karena kita Idul Fitri 1 Syawal, Syawal itu 1 bulan, kemudian Zulqaidah 1 bulan juga kurang lebih 30 hari, tambah 10 hari di Zulhijjah, karena kita Idul Adha di Zulhijjah. Jadi 30 tambah 30, Syawal tambah Zulqaidah 60, tambah 10 Zulhijjah 70 hari. Nah sekarang kita sudah melewati Syawal di 24 barangkali ya. Tinggal beberapa hari sudah selesai Syawal masuk ini. Insya Allah 17 Juni kita akan Idul Adha. Nah, bagaimana persiapan teman-teman, bagaimana komunikasi dengan keluarga, bagaimana komunikasi dengan tetangga, bagaimana komunikasi dengan komunitas. Saya berharap Muhammadiyah ini menjadi pelopor gerakan kurban bersama, bukan hanya di Muhammadiyah tetapi di lingkungan kita masing-masing. Bapak. Sejarah kurban sejarah lama. Sejak Adam. Sejak Adam itu sudah ada kurban. Bertengkar antara Habil dan Qabil. Karena Adam belum punya calon besan kan? Nah, besannya Adam belum ada. Jadi ada kesepakatan internal karena riwayatnya Hawa selalu melahirkan kembar tapi berpasangan laki-laki perempuan, dibikinlah aturan internal. Ya. Jadi kembarnya Habil harus nikah dengan kembarnya Qabil. Kembarnya Habil harus nikah dengan Qabil. Kembarnya Qabil harus nikah dengan Habil. Qabil protes, nggak mau kak. Kembarku lebih cantik, itu tudaan telek, nggak mau kak. Kata Habil, ini kan aturan ayah. Dia bilang ayah mana pokoknya, undang-undang pokok lah pakai aja Qabil. Pokoknya nggak punya argumentasi tapi emosi. Nah, kemudian turun perintah Tuhan, uji mereka, suruh mereka berkurban. Suruhlah berkurban. Nah, waktu itu sejarahnya kurban itu berdasarkan profesi. Maka Qabil berkurban dengan padi karena dia petani. Habil berkurban dengan ternak karena dia peternak. Nah, riwayat yang saya baca dari sejarah kurban yang ditulis oleh bukunya oleh Pak Kiai Muhtar Adam itu kurbannya Qabil ditolak. Kenapa? Terbakar itu padi. Kurbannya Habil diterima. Kenapa? Diangkat itu hewan. Diangkat itu hewan. Nah, kemudian dianalisa bukunya Pak Kiai itu, kemudian dikatakan terbakarnya ini kenapa ternyata kurban dari padi yang dipilih oleh Qabil ini, oh padi nu kami nanda anjau mo. Nu manda anjau nu yang gilim tua. Makanya terbakar.
Kubarnya Habil ini diangkat, dan sejarah yang kemudian dalam bahasannya ini Pak Kiai di bukunya itu, inilah disimpan di suatu tempat. Dan ketika kurban berlanjut di zamannya Ibrahim dan Ismail, hewan kurbannya Habil inilah yang otomatis mengganti posisinya Ismail. Waktu mau dipojok, how do you mean? Dipojok, apa bahasa Indonesia dipojok? Ya, ketika mau dipotong kan secepat kilat lantu tiba-tiba Habil diganti oleh Kibas, oleh Jimbala, oleh Bendu. Itu menurut ulasannya Pak Kiai Muhtar Adam, inilah kurbannya Habil yang diangkat dan disimpan di suatu tempat yang kemudian mengganti otomatis posisinya Ismail sebagai kurban oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah yang kemudian lanjut syariat ini kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini yang saya ingin cerahkan. Mungkin menambah bagi yang belum tahu, mencerahkan, menyegarkan informasi dan ilmunya yang sudah tahu untuk menjadi bahan sosialisasi, informasi, promosi kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, karena waktu masih cukup lama, 1 bulan lebih untuk melakukan koordinasi, promosi, sosialisasi, dan ajakan kepada teman kita. Selanjutnya informasi pembangunan, Pak Ibu, saya mohon maaf baru datang kemarin, baru pulang dari Wakatobi. 3 moda transportasi yang harus, laut, darat, udara. Ada. Tiba di Wakatobi, saya menjadi salah satu narasumber seminar internasional kawasan Asia Tenggara tentang cagar biosfer. Dan alhamdulillah Selayar mendapat perhatian khusus karena ini dilaksanakan oleh UNESCO. Dan Selayar mendapat undangan untuk seminar internasional dalam global, bukan hanya Asia Tenggara, tapi tingkat dunia di Cina di bulan Mei atau Juni, bulan Juni yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa bedanya Taman Nasional dengan cagar biosfer? Kalau Taman Nasional yang banyak itu kebanyakan adalah larangan. Protes orang Jinato, orang Tarupa, orang Latondu. Ini kampung kami. Kenapa kamu datang balai hanya melarang? Akhirnya kemudian ditetapkan Takak Bonerate itu sebagai cagar biosfer yang ke-10 di 2015, masih di zamannya Pak Sahrir. Kemudian sempat diikuti forum pertemuan berikutnya di zaman Pak Basli periode pertamanya. Cagar biosfer masuk ini bukan hanya larangan tetapi pemberdayaan, pemanfaatan secara lestari, pemanfaatan secara sustainable, pemanfaatan secara berlanjut. Maka merdekalah orang-orang Tarupa dan semuanya boleh memanfaatkan, tetapi ada zona, ada zona terlarang, ada zona pemanfaatan, ada zona tradisional. Itu yang kemudian dikembangkan di cagar biosfer. Sekarang kita perjuangkan Bapak dan Ibu karena katanya ada sumber dana untuk memberikan kompensasi kepada wilayah pemerintah yang menjaga lingkungannya. Ternyata lingkungan darat, hutan dan lain-lain ini dibanding dengan lingkungan laut itu terumbu karang itu 3 kali lipat sumbangan kontribusi oksigennya, ya, hutan laut dibanding hutan darat. Nah, kita 530 lebih luas hektar. Itu saya sementara mencari bagaimana mekanismenya, apa persyaratannya, sehingga dunia melalui UNESCO itu bisa membayar jasa lingkungan yang kita pelihara sehingga menciptakan oksigen yang bagus untuk atmosfer dunia ini. Sementara perjuangan kita ke situ, Bapak Ibu. Yang kedua, informasi, saya buru-buru ke sini sekalipun ada acara penting di Makassar karena kita kedatangan tamu 80 dokter paru. Mungkin sebagian teman-teman itu ikut terlibat dalam kegiatannya, mulai dari olahraganya, penyuluhannya, seminarnya, kemudian pemeriksaannya, lalu pelayanannya. Ini banyak karena Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulsel Barra. 80 dokter tadi malam silaturahim di Sunari, dan kemudian kita menukar informasi, kemudian saya ajak bahwa ini bukan yang terakhir, tetapi akan ada sinergitas dengan Pemda di bidang kesehatan, khususnya di bidang paru. Hari ini mereka sudah pulang karena memang jadwalnya tanggal
full time kegiatan. Terakhir saya sampaikan informasi untuk pencerahan penyegaran, diingat kembali tanggal 9 bulan 9 kita akan kedatangan tamu dari 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan, kira-kira 300 orang karena ada pejabat dan koperasi tingkat provinsi. Peringatan Hari Koperasi Nasional tingkat provinsi di Selayar. Ya, ini selalu saya ingatkan supaya teman-teman yang usaha cukup Kalotoro, Tarasi, Tenteng Kanari, Haji Langa dan lain-lain, pas ada memang pasti giliran. Ini saja mereka mengeluh, masih mau, sudah kehabisan. Ini 80 dokter ini datang. Dan terakhir Bapak dan Ibu, tanggal 9 bulan Oktober, kalau tadi tanggal 9 bulan 9, ini tanggal 9 bulan 10, kita akan melaksanakan festival Taka Bonerate. Ada kegiatan di daratan dan ada kegiatan di kawasan, terutama di Tinabo dan Jinato. Ada sebagian di antara dokter ini sempat ke Tinabo, mereka bermain dengan anak-anak hiu. Ini bukti bahwa hiu sudah merasa aman, tidak dibom, tidak di... Ya, sekalipun masih ada beberapa waktu yang lalu ada korban sampai hilang kepalanya, potong tangannya karena bom meledak di tangannya sendiri. Itu sudah nasibnya, itu sudah ajalnya. Karena sudah berkali-kali dilarang, dikasih mata pencarian alternatif, pokoknya janau. Ya, lari kurang gitu. Ini Bapak dan Ibu, terima kasih. Pak Rahman silakan lanjutkan tugasnya. Ini kali sembako, ini sabako. Ampa sembako 9 Pak Budi. Enak ya malah dituntut sabako 1 bahan pokok. Bukan 9. Sampai lahirin mana yang ini gelelo itu. untuk diteruskan ya, bukan dibawa ke rumah. Di tema bervisi ini lebih satu amplop, satu kasih. Ya. Makasih, demikian Bapak Ibu. Sadaqallahul adzim. Kami selalu berharap dan bermohon, meminta, mudah-mudahan yang memberi mendapat berkah, yang diberi mendapat manfaat, yang menjadi fasilitator mendapat pahala. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin.